17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Anakku yang di rumah, apa kabarnya hari ini? Nah, Ibu Guru berharap kita semua tetap dalam keadaan yang sehat, terus semangat belajar. Nah, kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita. Kita masih akan membahas tema 1, subtema 3, bersyukur atas keberagaman pada pembelajaran ketiga. Tetapi sebelum memulai pelajaran, mari kita mendahulunya dengan berdoa. Mari lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu baik bagi kami anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan kembali memulai pembelajaran daring kami. Tuhan tolong berkati kami, beri kami sehat dan kuat, beri kami hikmat-Mu Tuhan, agar setiap penjelasan yang boleh disampaikan oleh Ibu Guru boleh kami pahami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan membahas kali ini tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, seperti yang anak-anakku ketahui, bunyi merupakan sesuatu yang kita dengar dan ditangkap oleh indera kita, yaitu telinga. Nah, sifat-sifat bunyi ada 3. Yang pertama, bunyi dapat merambat. Boleh lihat pada slide. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Dan yang ketiga, bunyi dapat diserap. Pada subtema 1 kita sudah membahas tentang bunyi dapat merambat. Nah, ketahui bunyi dapat merambat bisa melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, untuk pembelajaran hari ini yang akan kita bahas adalah sifat bunyi yang kedua dan ketiga. Bunyi dapat dipantulkan dan bunyi dapat diserap. Kita masuk pada materi pemantulan bunyi. Nah, pemantulan bunyi merupakan suatu peristiwa yang terjadi akibat pemantulan bunyi terhadap dinding pantul, yang kemudian gelombang bunyi tersebut menyebar kemana-mana. Jadi bunyi ini, pemantulan bunyi sama halnya kalau kita bermain bola dipantulkan ke dinding. Apabila bola tersebut dilempar ke dinding, maka dia akan kembali terpantul. Nah, begitu halnya juga dengan bunyi. Nah, bunyi dapat dipantulkan, tadi dikatakan, jika mengenai benda-benda yang keras. Nah, contoh benda-benda yang dapat memantulkan bunyi yang pertama yaitu kaca, kedua dinding, yang ketiga besi, dan yang keempat batu. Jadi itu contoh benda-benda keras yang dapat memantulkan bunyi. Nah, ada 2 jenis bunyi pantul. Yang pertama yaitu gema, dan yang kedua gaung. Apa itu gema? Nah, boleh perhatikan, gema adalah bunyi pantul yang terdengar sangat jelas oleh telinga kita. Contohnya, ketika kita berteriak di pinggir tebing, nantinya akan terdengar suara kita dengan jelas. Contoh misalnya, saat kita berdiri di pinggir tebing, lalu kita berteriak, kita mengucapkan kata halo, maka suara kita akan terdengar jelas. Sedangkan gaung adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas. Nah, gaung ini biasa terjadi, contohnya misalnya kita berteriak di dalam gua, atau kita berada dalam sebuah ruangan yang luas. Ketika kita berteriak,
biasanya suara kita terdengar tidak begitu jelas. Contoh misalnya, kita mengucapkan atau kita berteriak menyebut nama teman kita, memanggil nama teman kita Ani. Nah, kalau gema, dia akan jelas terdengar Ani, akan terdengar jelas terdengar Ani. Tetapi kalau gaung, terkadang hanya huruf di belakangnya saja, I-nya yang terdengar. A, huruf A dan M tidak terdengar dengan jelas. Jadi itu tadi perbedaannya antara gaung dan gema. Nah, selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda-benda yang lunak. Nah, contoh benda-benda yang lunak yang dapat menyerap bunyi, yang pertama karpet, kedua karet, ketiga busa atau skon, yang keempat kertas, dan juga kain. Ya, jadi benda-benda tersebut dapat menyerap bunyi. Nah, benda-benda yang tadi guru sebutkan yang bisa meredam bunyi biasanya digunakan pada studio rekaman, gedung bioskop, ataupun gedung-gedung pertemuan. Nah, benda-benda seperti karpet, kain biasa kita jumpai di bioskop. Dindingnya dilapisi karpet, lantainya dipasangi karpet. Itu gunanya agar suara yang besar di dalam bioskop tidak terdengar sampai di luar. Begitu pula sebaliknya, suara orang-orang yang ribut di depan tidak terdengar sampai ke dalam ruangan bioskop. Nah, ada beberapa manfaat pemantulan bunyi. Nah, boleh perhatikan. Yang pertama, mendeteksi benda-benda di bawah laut. Biasanya itu menggunakan alat yang disebut sonar. Biasa ditempatkan di bagian kapal, biasanya di bawah kapal. Nah, yang kedua, manfaat dari pemantulan bunyi dapat menentukan kedalaman laut. Dan yang ketiga, pemantulan bunyi juga banyak digunakan pada beberapa alat kesehatan. Contohnya, biasa digunakan pada pemeriksaan kehamilan ibu atau mendeteksi penyakit tumor. Nah, jadi ini ada 3 pemanfaatan bunyi pantul yang kita sudah pelajari. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah penjelasan yang boleh Ibu Guru sampaikan. Kiranya anak-anakku boleh pahami, boleh dimengerti. Kita akan mengakhiri pembelajaran. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kegiatan pembelajaran kami. Tuhan, tolong kami, beri kami anak-anak-Mu hikmat agar boleh mengerti setiap penjelasan yang sudah disampaikan Ibu Guru. Dan biarlah ya Tuhan itu boleh menambah pengetahuan kami untuk bekal kami meraih cita-cita dan masa depan yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu. Doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa. Itulah hari